Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Qabla an nabda dirasatana al-yawm hayya ya Gifari iftah hazihi dirasa min fadlik. Ista'idna. Du'aan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arziqni bis-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ba'da zalik hayya naqra surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Man ghaib al-yaum? Bumi. Limaza? Marid. Oke, berarti bumi aja yang nggak masuk ya? Ada lagi selain bumi? Nggak ada. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Namun kita hari ini akan belajar mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial. Mungkin kalian semua sebelumnya udah pada tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ada yang bisa menyebutkan kecerdasan artifisial yang sering kalian temukan selama sehari-hari? Google. Apakah Google kecerdasan artifisial? ChatGPT. Jadi Google tadi AI atau enggak? Bukan? Bener? Google bukan AI? Aplikasi Cici. Apa? Aplikasi Cici. Apa itu aplikasi Cici? AI. Yang mana? Yang kayak gimana itu aplikasi? Yang kayak juga ada. Kayaknya emang kalian lebih banyak tahu daripada Ibu ya tentang AI. Nah, di sini ada tagline gunakan AI dengan bijak, bantu manusia, bukan gantikan manusia. Jadi AI itu siapa yang menciptakan? Manusia. Yang pastinya karena AI diciptakan oleh manusia, jangan sampai kita malah dikuasai oleh AI gitu ya. Kita yang menciptakan, kita gunakan dengan bijak, jangan sampai mereka menggantikan kita gitu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu harapannya kalian bisa mendefinisikan konsep dasar KA generatif. KA generatif itu KA singkatan dari kecerdasan artifisial, bagian generatif. Jadi AI itu sebenarnya dibagi ada banyak anaknya. Jadi ibarat AI kepala keluarganya, ada lagi anak-anak di bawahnya. Ada AI analitik, termasuklah si AI generatif. Nah, hari ini kita fokus ke AI generatifnya. Kemudian yang kedua itu menerapkan etika dan resiko penggunaan KA generatif. Jadi selama penggunaan AI itu pasti ada etikanya. Nggak bisa asal dipakai aja gitu ya. Dan yang terakhir itu menganalisis konten deepfake. Tahu deepfake? Enggak. Apa? Nggak tahu? Ada yang pernah dengar deepfake? Dalam fake palsu, kedalaman palsu. Dalaman palsu. Oke, dari kata deep dalam, fake palsu gitu ya. Tapi kalian nggak pernah dengar sama sekali arti deepfake? Enggak. Di fake-nya doang. Deepfake-nya. Maksudnya iya, tahu nggak deepfake itu yang kayak gimana? Nggak tahu.
Nggak bisa bedain AI sama asli. Apanya yang nggak bisa dibedain biasanya di deepfake itu? Visualnya atau gambarnya. Nah itu tahu. Jadi deepfake itu biasanya orang memanipulasi entah itu video, entah itu foto ya, kayak gitu. Nah yang sekarang itu banyak disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa buat penipuan, bisa buat bikin konten viral, kayak gitu. Tuh. Oke, sekarang kita masuk dulu ke teorinya. Apa itu AI dan AI generatif? Jadi AI itu kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya. Bidang luas yang mencakup semua teknologi yang membuat komputer bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Sedangkan AI generatif itu teknologi yang bisa menciptakan sesuatu yang baru seperti teks, gambar, video, musik, dan sebagainya. Jadi gini, kalau AI itu dia teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi kalau udah lanjut ke AI generatif, dia sudah masuk ke tahap create atau membentuk, menciptakan sesuatu yang baru. Kalau misalnya sebelumnya AI biasa itu dia mengambil data dari yang dia punya, kalau misalnya AI generatif dia menciptakan sesuatu yang baru lagi, bukan dari data yang dia punya sebelumnya. Jadi seperti kalian buat prompt, nanti dia akan menciptakan sesuatu yang kalian minta dari prompt sebelumnya. Bisa kebayang kira-kira? Manfaat AI di kehidupan, pastinya diciptakannya AI ini banyak sekali manfaatnya, tapi pasti nggak lepas juga dari dampak negatifnya. Untuk manfaatnya itu pertama membantu pekerjaan lebih cepat dan efisien. Di sini siapa yang sering ngerjain tugas pakai ChatGPT? Ya, cuma satu orang doang yang aku, 2 orang doang. Ayo. Nah, Saya. boleh nggak sih ngerjain tugas pakai ChatGPT? Boleh. Ada yang nggak setuju? Kenapa pakai ChatGPT itu menurut kalian lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus. Tergantung pemakaiannya. Gimana tuh? Yang bagus kayak gimana? Yang nggak bagus kayak gimana? Kalau terus-menerus nggak bagus, kenapa nggak bagus? Pinter. Jadi kita nggak berpikir kalau misalnya kita udah ketergantungan dengan ChatGPT tadi. Jadi gini, kalau kalian terus-menerus menggunakan ChatGPT, tiap ada soal, foto soalnya masukin ChatGPT suruh dia yang jawab. Dan hasil jawabannya tadi itu nggak kalian lihat lagi, nggak kalian modifikasi lagi. Ujung-ujungnya ya kreativitas kalian bakal mandek di situ-situ aja. Karena kalian tadi mengandalkan si ChatGPT tanpa berpikir ulang jawabannya itu apa. Padahal sebenarnya ya nggak semuanya yang dijawab sama ChatGPT itu sesuai sama apa yang seharusnya dijawab. Jadi jangan semuanya telan bulat-bulat dari ChatGPT tadi gitu ya. Jadi dimodifikasi lagi lebih bagus. Atau kalian ciptakan lagi idenya dari kalian minta ChatGPT eksekusi kayak gitu. Jadi masih kalian yang berpikir, jangan sampai murni pure dari ChatGPT aja. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi dan hiburan, membantu pendidikan, membantu kesehatan, diagnosa penyakit, analisis dan data medis. Tapi sekarang katanya ChatGPT udah dibatasin ya, nggak boleh lagi untuk diagnosa penyakit karena lebih beresiko. Kalau ibu lihat berita baru-baru ini. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan inovasi teknologi. Itu manfaat dari AI di kehidupan. Nah, selain manfaatnya, ini nanti ada etikanya. Bagaimana etika dalam penggunaan AI? Etika, mulai dari etika dulu. Etika itu aturan moral dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi AI secara benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Jadi kita itu sebenarnya nggak dalam menggunakan AI aja harus beretika, ya nggak? Selama kita hidup pasti kita harus punya etika, betul? Yang jelas kalau dalam AI ini aturan moral yang perlu dijaga itu tanggung jawabnya. Habis itu benar apa yang dibuat, jujur, atau tidak merugikan orang lain. Kalau misalnya itu kalian menciptakan sesuatu tadi dan ternyata merugikan orang lain, menyebabkan orang lain mengalami sesuatu yang buruk, berarti itu ya nggak beretika namanya, gitu ya. Atau jujur. Jadi misalnya kalian buat konten dari AI, ya kasih tagline di bawahnya, misalnya konten ini dibuat menggunakan AI kayak gitu. Itu kan jujur berarti. Terus ya tadi ya, ini nilai-nilai etika utama. Yang pertama ada kejujuran, kedua tanggung jawab, keadilan, privasi, dan transparansi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke.
Ini contoh sikap etis penggunaan AI. Jadi ada tabel kolom sebelah kiri itu situasinya, sikap etisnya bagaimana. Misal kayak yang pertama, menggunakan ChatGPT untuk tugas. Jadi saat kalian gunakan ChatGPT untuk tugas, kalau memang pure pakai ChatGPT, kasih tulisan, sumbernya dari mana? ChatGPT. Atau akan lebih baik lagi kalau kalian tulis ulang dan pahami sendiri, jadi kalian kemas dengan bahasa kalian sendiri. Itu lebih bagus lagi. Kemudian membuat gambar dengan AI, menyertakan keterangan dibuat dengan bantuan AI yang Ibu bilang tadi. Jadi disclaimer dulu nih, konten ini dibuat menggunakan AI. Terus mengunggah foto teman ke AI generator. Jadi misalnya kalian mau bikin stiker atau meme pakai foto teman kalian. Misalnya muka Syatir di foto, dimasukin ke AI, tolong buatkan Syatir lagi naik ojol, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu harus minta izin dulu sama Syatir. Kalau Syatirnya keberatan ya nggak boleh, gitu ya. Sama juga kalau Ibu perhatiin kalian tuh kadang suka foto-foto komuk temen kalian sengaja simpen, kalian jadiin stiker, kalian kirim kemana-mana. Soalnya Rasain Bu. soalnya kemarin Rasain. kan keluar semua namanya. Kemarin itu ada soalnya yang ngirim ke ibu jawab, terus oke-nya pakai stiker muka teman kalian, komuk lagi, lagi kayak muka lagi nggak terkondisikan. Jadi kalau mau bikin sesuatu minta izin dulu sama teman kalian. Kalau teman kalian mengizinkan dan minta kompensasi ya kasih berarti. Oke, yang terakhir menggunakan AI untuk hiburan. Jadi pastikan tidak menghina, menipu atau merugikan orang lain. Itu ya contoh sikap etis penggunaan AI. Resiko penggunaan AI pasti ada resikonya ya, penyalahgunaan data. Jadi privasi dan keamanan pengguna terancam. Jadi sebenarnya kalau kalian sering input nih foto kalian, suara kalian, itu bisa terancam privasi kalian. Bisa jadi suara yang kalian input ke dalam AI tadi, AI generator tadi, itu jadi data set mereka. Mereka punya data suara kalian dan bisa digunakan orang lain misalnya untuk dipakai penipuan atau yang lain-lain. Jadi pikir lagi ya kalau misalnya mau masukin suara kalian atau data pribadi kalian atau muka kalian misalnya kalian masukin. Kemudian informasi palsu, hoax, deepfake tadi, misinformasi, reputasi rusak. Yang ketiga ketergantungan teknologi. Tadi yang kata Kenzi ya, malas berpikir, kreativitas menurun. Dan yang terakhir itu penyalahgunaan etika. Jadi AI dipakai untuk penipuan, manipulasi, dan kejahatan digital. Banyak sekarang orang-orang yang kena tipu, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua, yang iya bener, nenek-nenek ya, bukan bapak-bapak lagi ya kalau udah tua. Bener, jadi nenek-nenek Facebook. Tadi mereka lebih rentan kena tipu, karena apa? Pengetahuannya tadi terhadap AI itu masih minim ya. Tugas kalian para anak muda nih coba edukasi nenek-nenek kalian. Supaya nggak gampang ketipu. Ntar ada video viral masuk ke grup keluarga, langsung heboh tuh nenek kalian nanti. Oke, di sini Ibu ada contoh video. Jadi kan tadi ada bedanya ya antara KA generatif atau kecerdasan artifisial biasa. Coba, sekarang Ibu minta kalian lihat dan kalian tentukan apakah ini masuk ke KA generatif atau bukan, gitu ya. Jule, oke, kita coba mulai dari Jule. Tahu Jule? Kira-kira kalau misalnya kita rujuk kalian marah nggak? Kalau gue sih mau. Kira-kira kalau misalnya Kira-kira. Jadi sama kayak Jule, kira-kira. AI atau bukan? AI. Generatif atau bukan? Generatif atau bukan? Generatif. Kenapa kalian katakan ini AI generatif? Beda sendiri, mukanya beda. Tadi, AI generatif itu apa? Kalian tahu ini AI karena mukanya beda ya dari muka Jule benerannya. Ngomongnya rada kaku. Nah, berarti udah banyak lah ya yang bisa membedakan yang mana AI yang mana bukan. Dan ini masuk ke dalam AI generatif. Kenapa? Karena dia menciptakan muka Jule gitu loh.
Jadi awalnya ini mukanya muka orang lain, tapi dirombak lagi jadi mukanya si Jule kayak gitu kan. Berarti ini masuk ke dalam AI generatif. Inilah yang disebut dengan deepfake. Jadi dia menciptakan muka orang lain yang mirip sama orang tersebut. Itu ya. Kemarin lagi yang viral, mana ya? Ini. Betul. Dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan. Ini video aslinya ya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru. Tadi udah dilihat ya, yang kedua ini hoax atau katanya hasil deepfake, hasil AI. Yang sebelumnya itu asli. Kalian bisa ngelihat perbedaannya nggak dari mana? Bisa. Apa bedanya antara Dan dosen. yang palsu lebih putih. Jadi bagusan yang palsu gitu daripada yang asli. Oh, emang ya? Dan itu belanjanya dari mulai Ini yang asli ya. sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Mulutnya beda. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Guru itu beban negara. Beda? Oke, bedanya dari mana? Smooth. Bicaranya. Gerakannya kayak mulus banget. Gerakan tangannya kaku. Senyum. Jadi nggak boleh senyum ini, Bu Sri Mulyani. Yang asli tua, yang palsu muda. Oke, jadi mungkin sepintas itu nggak kelihatan ya bedanya apa. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat lagi, ternyata bedanya banyak. Ada gerakannya tadi lebih smooth. Dibilang smooth kayak apa ya? Kayak gerakan GTA ya? Iya, halus gitu kan? Ya, jadi kayak jalannya itu kayak ya gerakan tangannya tadi beda lah sama gerakan tangan yang asli gitu kan? Ini masuk ke KA generatif atau bukan? KA generatif. Karena dia tadi menciptakan si Sri Mulyani tadi bilang kayak gitu tadi ya kan? Bisa. Iya maaf. Ini. Ini orang bilang ke Google pakai suara ya. Google apa sih namanya? Asisten. Google Assistant. Pakai suara terus dia bilang kentut. Nah, pas dia bilang kentut ternyata Google-nya itu mengeluarkan suara kentut, pret kayak gitu. Ini kira-kira AI atau bukan? AI generatif atau bukan? Bukan. Mengambil suara kentut orang lain berarti AI generatif atau bukan? Bukan. Bukan apa iya? Amat tua. Bukan ya. Jadi Google Assistant ini masuk ke dalam AI tapi nggak termasuk dalam AI generatif. Kenapa? Karena dia udah punya data suara-suara kentut tadi. Jadi saat orang request minta suara kentut, dia tinggal ngeluarin aja suara kentut kayak gitu ya. Jadi dia apa? Maksudnya buat data sih. Nah, untuk minta datanya itu nggak tahu nih dia ngambilnya dari mana ya. Nanti kita cari tahu deh. Cara menyumbang suara kentut buat Google gitu. Tapi Mengapa Bapak melakukan korupsi? Karena yang dihalalkan Uang memang tidak dibawa mati, tapi bisa membeli hukuman mati. nyala abangku. Dasar tikus kantor. Ini pemirsa, anggota DPR yang asik berjoget sedang menyambung hidup. Lihatlah pemirsa. Mengapa Bapak berani korupsi 300 triliun? Gimana enak toh, Mbak?
Korupsi 300 triliun cuma disuruh bayar 20 miliar. Lihat ya, dia tadi ngomong tapi mulutnya nggak gerak, ya kan? Jadi dari situ udah kelihatan banget AI-nya ya. Smooth banget, iya. Kayak kelihatan banget itu bukan asli ya. Betul. Kalau yang ini kira-kira masuk ke AI generatif atau bukan? Kamu nanti tuh aku jelek banget sih cowok, aku bosan. Filter kayak gini, botak-botakan begini, kira-kira masuk AI generatif atau bukan? Bukan. Oke, bener ya, bukan. Ini nggak masuk ke dalam AI generatif. Jadi dia nggak menciptakan sesuatu yang baru, melainkan hanya mengubah tampilan dari tampilan awalnya, gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Mama tolong transfer uang segera ya, aku kecelakaan ini, tolong transfer ke nomor rekening ini supaya dia bawa aku ke rumah sakit, tolong ya, Ma. Yang atas, Itu udah video call palsu. yang atas asli, ya yang atas palsu, yang bawah asli. Kecelakaan ini, tolong transfer ke nomor Sekali lewat sama banget ya. supaya dia bawa aku ke rumah sakit, tolong ya, Ma. Itu adalah video call palsu, di-take dengan bantuan AI. Itu adalah modus penipu terbaru dan tercanggih yang mampu mengubah video call, wajahmu, suami, istri, anak, bahkan kakekmu yang sudah meninggal. Bahkan bisa memanipulasi CCTV. Ngerinya lagi, kualitas video call itu bisa disesuaikan oleh penipu. Ini kualitas yang paling rendah loh. Dan ingat, ini bukan filter. Mr. Bird suaranya kan nggak bisa diubah, ya kan? Yakin. Lihat ini. Mama tolong transfer uang segera ya, aku kecelakaan ini. Tolong transfer ke nomor rekening ini supaya dia bawa aku ke rumah sakit. Tolong ya, Mas. Video aja bisa diubah, apalagi suara bisa diubah dari suara siapapun. Dan bisa dipakai melalui telepon WhatsApp. Korbannya udah banyak. Oke, jadi itu ya tadi penggunaan AI tadi. Jadi sangat memudahkan tapi sangat juga menyeramkan kalau misalnya digunakan dengan tanpa etika tadi ya. Kalau digunakan dengan salah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai AI generatif? Nggak ada. Kalau nggak ada di sini Ibu ada tugas per kelompok. Tadi kita udah bentuk kelompok. Di sini ada foto. Ada 2 foto, silakan kalian tentukan kira-kira foto yang ada di sini ini termasuk ke dalam buatan AI atau asli jepretan manusia. Nanti kalian isi di bagian tabel belakangnya, gitu ya. Nah, video ini ini enggak tentu susah banget. Asli ini kan asli. Ya, fotonya sama. Kalau udah nanti Ibu minta salah satu perwakilan kelompok buat membacakan hasilnya ya. Menurut kalian mana aja yang AI, mana aja yang asli? Tulis. Atau boleh kalian lingkarin mana yang menunjukkan kalau itu dari AI. Kemana? Nggak tahu, siapa tahu ada yang sama. Mau pergi kemana? Lomba. Oh iya. Berberapa orang? Habis sholat langsung pergi. Sekarang berarti. Oh gitu. Ya udah berarti sekarang mau turun ke bawah. Oh bisa, nanti bisa Ibu. Lukman join aja Lukman. Apa? Boleh dilingkarin. Itu jarinya. Makannya pakai isi boleh. Jadi nanti pas kalian presentasiin komponen analisisnya apa aja gitu. Gambarnya ya. Lah kenapa keluar kalau nggak ikut? Ikut. Abdullah ikut juga.
Mau ngerjain 2? Nah, enggak, satu aja. Jadi uraian analisisnya misalnya yang kalian temuin, jarinya cuma 1, umpamanya kayak gitu. Kesek-kesek, Mar, kesek-kesek. Bapak. Dapat lagi nih. Orang di sini. Terus kalian tentukan misalnya gambar 1 dari AI, gambar 2 hasil jepretan manusia, umpamanya kayak gitu. Bisa nggak ada kemungkinan nggak dua-duanya AI? Ada aja kemungkinan. Pokoknya tulis aja uraiannya menurut kalian. Gua dari tadi dari Simbah. Ini kayaknya dari Well, Halo. kayaknya di post aja daripada Maksudnya komponen. nanti biar apa? Komponen analisisnya misalnya yang kalian lihat kepala jerapahnya ada 2, umpamanya kayak gitu. Kalau uraian hasil diskusi menyatakan bahwa itu AI gitu. Iya, benar. Berarti monyetnya nggak jelas. Monyetnya nggak jelas aja. Ayo kelompok siapa yang mau maju? Kenji. Kelompok Kenzi. Gua aja. Yang kelompok Kenzi yang gambar yang mana Kenzi? Itu Bu, apa siswa-siswa lagi belajar sama di bioskop. Ini ya. Ini bukan di bioskop. Itu bioskop Bu. Ini kalau di kampus-kampus luar tuh dia segede ini. Oh, ya. Di bioskop nggak belajar. Bioskop. Oke. Astagfirullah. Mimpi. Mar. Ada ini. Ayo, udah waktunya udah ini. Banget. Mic-nya tadi di mana? Nanti ya. Pak Yudi. Mic-nya tolong. Oke. Nih, maju ke depan ya. Apa? Apa? Atau ada yang udah? Kelompok kalian udah? Kelompok kalian udah? Kelompok kalian udah? Punya syatir tuh udah banyak yuk. Kelompok syatir. Ini kamera memiliki monofokus. Nah, lagi nih pada gambar ini Ini hasil menunjukkan AI atau bukan? hanya 3 orang yang terlihat jelas, sedangkan semuanya blur. Sedangkan sisanya blur. Ini menunjukkan bahwa ini Pada gambar ini yang terlihat jelas hanya 3 orang yang paling depan. Yang terlihat jelas Yuk. Sabar Mar. jelas ada 3 orang. hanya ya biarin. Hanya 3 orang. Hanya 3 orang yang paling depan. Yang paling depan yang tersorot. Udah, ayo kalian mau sholat? Ibu nggak mau sholat. Yang Mau, yuk. jelas. Yang terjelas. Ayo. Yang Ini 3 orang Iya, lagi stres. di depan yang apa ya tersorot musik. Tuh pintar. Terfokus. Emang sering ini ngedengerin, Bu. Ayo kelompok syatir maju. Sedangkan sisanya pada blur. Kelompok kalian udah siap? Sisanya, Ayo dong. Atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung kalian sebutin aja boleh. Yuk. Kelompok siapa oh ya? ya, yang gambar 2 gimana yang gambar 2 anehnya? Ini tangannya kocak. Kenapa? Ini mana bisa? Ini udah Syatir siap? Jadi ini. Pokoknya aneh. Terus Hamid yang mau ngomong, yang mau presentasi. disabilitas. Oke. Oke, ayo. Lama. Oke, coba dengar. Ini dari kelompok 1 ya, gambar yang ini dan ini. Oke, gimana hasil diskusi kelompok kalian? Ya, jadi dapat disimpulkan gambar yang pertama ini hasil jepretan. Jepretan? Asli. Jepretan manusia. Ya. Oke, kenapa Karena- asli? Biasanya kan kalau itu apa? Foto tuh kan ada mode fokus gitu ya. Ini yang terlihat 3 orang nih depan jelas. Sisanya pada ngeblur gitu. Oke. Kenapa dia bukan AI? Karena ya itu tadi. Gak ada kejanggalan di foto. Iya, gak ada kejanggalan.
Oke, yang ini. Nah, ini AI nih. Kenapa Ada ini kejanggalannya. AI? Nih, disabilitas nih. Kenapa dia disabilitas? Jari cuma satu. Jadi cuma satu. Nah. Terus Nih, tangannya kenapa kayak gini nih? Nih. mengot tangannya. Oke, tangannya nggak teratur. Ya. Ada lagi? Tuh tulisan atas tuh ada tulisan tuh. Mana tulisan? Ya itu Bu. Oh. Nih Bu, tulisan nih Bu. Ya tulisan gitu Bu. Ah. Ya tulisan. Oh, ada lagi? Ya jangan itu Bu. Iya. Ini Iya. mengot ya. Iya. Oke, berarti kesimpulannya ya, yang gambar 2 ini AI, AI. yang gambar pertama ini asli jepretan manusia. Oke, bagus. Bagus ya, benar jawabannya. Ada lagi yang mau ke depan? Ayo, Syatir. Kelompok kalian gambar yang mana? Mas siap diinterogasi dulu. Ini. Aduh. Oke. Aduh, Bu. Ini udah. Oke, gimana nih Mas keputusannya untuk gambar pertama? Kalau gambar pertama Hah? Coba perhatikan. itu garpunya agak nggak punya jari-jarinya tuh, jadi kayak tumpul. Oke, Jelek. garpunya nggak ada jari-jarinya. Oh iya, bener juga. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Wajahnya itu kayak cahaya mantulin cahaya banget. Terlalu bersinar wajahnya. Nggak boleh wajahnya bersinar. Oke, ada lagi? Maaf udah beneran. Nggak Ada lagi. Siapa tahu berminyak kan dia. enggak Bu. Masa sampai segitunya? Apa lagi? Ada lagi? Terus apa lagi ya? Terus fokus cuma ke karakternya doang. Kalau yang backgroundnya tuh nggak ada. Oke. Terus ini Buat juga ya, doang. jarinya kayak patah gitu. Iya. Nah, mengot begini. Gigi anaknya juga nih. Gini. Berarti ini gimana hasil AI atau bukan? AI. AI. Kalau ini Asli. ini asli. Asli ini. Ya. Nggak ada kejanggalan di sini? Nggak ada, wajahnya normal, terus Normal, nggak mengkilap ya? Ya, nggak Ini ada. mengkilap juga nih. ya tapi nggak terlalu Bu, Nggak kayak terlalu, oke. blur semua, kayak murni semuanya, kameranya dari sonanya blur. Ya. Nah, oke, kalau gitu. Bener ya, gambar pertama itu tadi AI, yang kedua itu bukan AI. Bener. Kelompok terakhir, apakah mau maju juga? Boleh, yuk. Sekalian. Amar yang maju. Pakai ini. Bis. Dibeli berapa Bu ini Bu? Mikrofon Bu. Oke, gambar pertama. Yang ini kan ya kalian, jerapah. Iya, jerapah. Ini gambarnya asli Bu. Ini gambar asli. Kenapa asli? Kan asli. Karena asli. Nggak aneh, lidahnya nggak aneh ya? Emang kayak gitu, lidah jerapah. Jerapah. Asli. Yang ini? Nah, yang ini AI Bu. AI-nya dari mana? Nih, barang yang ini. Kenapa dia? Masa double Bu? Oh iya. Masa nyatu sama tiang Bu? Oh iya, nyatu sama tiang ya. Oke, terus tingginya Tinggi nggak banget, Bu. normal, ininya juga ya, sikunya ya, apalagi? Sama ini nih, yang ini nih. Kenapa dia? Masa orangnya kakinya 4 Bu? Oke, kakinya 4. Ada lagi? Sama ini monyet. Kenapa monyetnya? Nah, ini monyet. Monyetnya nyatu Bu, sama tiang, sama monyetnya juga nih. Monyetnya. Ada lagi? Udah. Anak kecil, kenapa anak kecil? Iya, ini Ah, tangannya ini juga juga nih. ya? Nih, oke. Masa tangannya nyolok ke mata Bu? Oke. Bener ya, berarti Bener. gambar pertama itu asli, gambar kedua itu AI. Bisa ya kalian membedakan, jadi kalau lihat foto, jangan langsung percaya semuanya. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Coba anak-anak perhatikan dulu. Ini ya, pesan untuk kalian semua. Q.
Pesan untuk kalian semua, mari kita gunakan AI secara bijak. Jadi gunakan AI untuk belajar dan berkreasi positif. Periksa ulang hasil AI sebelum digunakan. Jadi dan kemudian hormati privasi dan hak cipta. Jangan gunakan AI untuk menipu atau menyinggung orang lain. Terus jadikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikirmu. Begitu ya. Oke, sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu. Jadi kalian AI apa yang sering kalian gunakan dalam sehari-hari? Gemini. Ada lagi selain Gemini, itu? Bu. Gemini. Blockbox. Oke, banyak ya. Black Udah box. banyak kalian tahu Perplex. memanfaatkan AI. Apa manfaat dan resiko AI menurut kalian? Manfaatnya banyak. Apa? Satu aja coba Membantu sebutin. kehidupan sehari-hari. Bantu kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang nyebutin satu lagi? Tadi bilangnya cuma satu doang. Apa? Resiko juga banyak. Apa resikonya? Data di pribadi Nyebar diambil. hoax. Diperhoax. Oke. Apa? Kehabisan? Ya. Nanti kasih mikrofonnya ke Khalid ya, biar dia lebih jelas ngomongnya. Jangan kayak suara AI yang dimodifikasi gitu. Oke. Terus bagaimana caranya agar AI tidak disalahgunakan oleh pengguna muda seperti kalian? Bijak. Apa? Bijak. Gimana bijaknya? Kita yang belajar. Membedakan. Bisa bedain, bener. Informasi yang kalian terima itu serap lebih bijak lagi gitu ya. Bedakan lagi mana yang asli, mana yang palsu. Jangan gampang termakan hoax. Habis itu tadi ya gunakan AI tadi, jangan buat menipu. Kalian makin canggih nanti kalian gunain buat nipu-nipu. Amar, kerjaannya Amar tuh nipu-nipu. Oke, Kerjaannya Amar. kita simpulkan Kerjaannya hari Amar ini. nipu-nipu. Berarti tadi kita udah belajar mengenai manfaat AI, penggunaan AI secara bijak, etika dalam penggunaan AI. Oke, perbedaan antara KA dan KA generatif tadi apa? Ngambil, KA ngambil, KA generatif buat lagi. Apanya yang ngambil? Ngambil data dari sistemnya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih banyak. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan ya ustazah. Wa jazakumullahu khairan katsira. Khairan. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.